Nah, pemirsa, kajian nanti kali ini akan membawa sebuah cerita tersendiri bagi seorang Hanan Iskandar. Kenapa? Ternyata perjalanan hidupnya cukup penuh dengan lika-liku dan perjuangan ya. Itu dia juga sempat bercerita ternyata di usianya yang pas memasuki sekolah SMA, itu tuh dia baru tahu ternyata dia itu diangkat sama ibunya. Wow. Makanya tampilan wajahnya dengan keluarganya itu sedikit lebih berbeda daripada yang lain begitu ya. Tapi bagaimanapun ini cerita dari kajian hati ini bisa menggerakkan kita semua. Dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua juga. Langsung aja kita lihat. Here we go. Hanan Iskandar, perempuan 23 tahun, jebolan salah satu ajang kompetisi dangdut pada tahun 2019, kisahnya kembali menyentuh hati publik. Meski sempat lolos hingga babak 9 besar, pencapaiannya itu belum mampu mengubah hidupnya menjadi lebih sejahtera. Kisah perjalanan inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang karena keteguhan hati Hanan. Dan Mayarati, silakan. Selamat malam, Hanan. Wow, tepuk tangan dulu untuk Hanan. Terima kasih. Ini siapa yang makeover kalau boleh tahu? Saya, emang kenapa? Penampilannya oke ya? Iya, oke banget. Dari hair coloring aja sudah langsung beda ya, dan di make up. Di balik sosoknya yang pernah tampil percaya diri di atas panggung, Hanan harus melalui perjalanan hidup yang jauh dari kata mudah. Ujian yang datang bertubi-tubi membuat langkahnya sempat terhenti. Ikut ajang bernyanyi waktu itu, Hanan juga sempat dibilang terpuruk, hidup sangat sulit. Sehingga Hanan merasakan yang namanya merantau ke berbagai provinsi, ke berbagai pulau. Dan juga bahkan Hanan sampai tidur di, merasakan tidur di, benar-benar tidur di jalan gitu. Tanpa merasakan kenyamanan rumah. Sebelum beda seorang kuli. Kuli apa? Kuli di pasar A. Kuli panggul. Soalnya gue juga lupa-lupa lagi cerita lu sebetulnya. Kuli pasar. Iya. Padahal seorang perempuan. Hidup Hanan yang tak kunjung membaik membuatnya mencoba peruntungan ke ibu kota, berharap ada langkah baru yang bisa membuka jalan hidupnya. Namun ternyata hal tersebut tak mudah untuk dijalani. Hanan memang pernah merasa derajatnya diangkat, salah satu pintu besar mulai terbuka untuknya. Namun di balik harapan itu, justru cobaan datang bertubi-tubi hingga mengguncang perjalanan yang sedang ia bangun. Jadi dulu saya sempat mengikuti suatu ajang bernyanyi dan alhamdulillah Allah memberi saya rezeki dan mengangkat derajat saya pada saat itu. Tapi di situ Allah memberi ujian juga kepada saya dan akhirnya saya kembali merasakan berputarnya roda kehidupan dan saya kembali merasakan lagi hidup dari nol yang benar-benar saya merantau pada saat itu. Aku tersiksa. Sebenarnya sempat terlintas di benak Hanan untuk mencari keluarga kandungnya. Sebuah keinginan yang muncul seiring ia memahami perjalanan hidupnya. Namun ia menyadari bahwa selama ini ia sudah dikelilingi orang-orang yang begitu tulus menyayanginya. Untuk saat ini bukan tidak berusaha, mungkin untuk dicari pun nggak ada titik temunya karena nggak tahu juga namanya siapa, mukanya gimana gitu. Tapi Hanan hanya bisa mendoakan semoga mereka sehat selalu dan mereka tetap orang tua Hanan dan Hanan bakalan sayang sama mereka. Sempat muncul rasa kecewa terhadap orang tua angkatnya. Hanan akhirnya memilih menjauh dan menjalani hidupnya sendiri untuk beberapa waktu. Namun seiring berjalannya waktu, kini Hanan berusaha memperbaiki hubungannya terutama dengan sang ibu dan perlahan menebus apa yang menurutnya pernah ia lewatkan selama ini. Kalau hubungan dengan orang tua saat ini alhamdulillah baik dan alhamdulillah sebenarnya baru komunikasi lagi di bulan kemarin dan insyaallah untuk menebus kesalahan mungkin tidak akan tertebus tapi untuk membayar kesalahan-kesalahan Hanan dulu insya Allah dengan memperbaiki hubungan dengan ibu Hanan pun di bulan depan insya Allah akan mengajak ibu umroh.
Di luar, Hanan memang terlihat cuek dan tidak banyak mengekspresikan diri. Padahal ia sebenarnya ingin keluarganya bisa hidup lebih nyaman secara ekonomi. Ia sering memikirkan cara agar keadaan keluarganya bisa lebih baik meski tak pernah ia ucapkan secara langsung. Karena Anan itu cuek banget, maksudnya Anan itu gengsi sebenarnya, gengsi untuk ngeliatin kalau Anan itu memang secinta itu sama keluarga, tapi Anan itu nggak mau nunjukin itu. Udah nanti tinggal Anan yang berusaha, Anan yang kerja, Anan yang berjuang, kalian udah tinggal nikmatin aja. Nggak usah ikut repot gitu. Pada akhirnya, dari seluruh perjalanan panjang yang Hanan lalui, ada satu sosok yang selalu menjadi sumber kekuatannya, yaitu sang ibu angkat. Meski bukan ibu kandung, kasih yang ia terima tak pernah berkurang sedikit pun, justru menjadi alasan terbesar Hanan untuk terus bangkit dan melangkah. Ibu aja bisa kuat, bisa tegar, bisa berjuang demi mengurus Hanan. Jadi seburuk apapun keadaan, sesulit apapun kehidupan yang Hanan jalani, Hanan pun harus kuat demi ibu.